Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqibatul muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Para penonton dimanapun Anda berada, pada pagi yang cerah ini kami akan coba berbincang-bincang sama guru kita Almarhum Ustaz Asmi Khatib. Adapun yang kami bahas pagi hari ini di antaranya hadis yang telah populer, yaitu yang berbunyi hadis ini tersebut, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Dengan artinya siapa kenal dirinya pasti kenal Tuhannya. Nah, itu yang kita bahas Pak di pagi hari ini. Oleh sebab itu kita coba bertanya kepada Ustaz Asmi Khatib, pada guru kita yang telah hadir. Nah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, ada hadis yang mengatakan Ustaz, yang berbunyi man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Dan nanti siapa yang kenal dirinya pasti kenal Tuhannya, kan begitu Ustaz. Jadi yang saya pertanyakan Ustaz, yang diri kita, sebenarnya diri kita ini yang mana Ustaz? Dan berapa macam pula diri kita ini Ustaz? Nah, coba Ustaz jelaskan. Nah, itulah yang saya bertanya kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah ala kulli halin wa ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, pertanyaan dari Labai Nasar, masalah sebuah hadis yang populer di kalangan pengamal tarekat khususnya. Iya. Sebenarnya ada dua pendapat ulama tentang hadis ini. Ada yang mengatakan bahwa itu memang hadis Rasulullah, ada yang mengatakan itu hanya kata-kata hikmah. Terlepas dari pendapat dua ulama ini, kita akan coba untuk membahasnya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Man, siapa orangnya, arafa, yang terang baginya man, nafsahu, diri nyaman, faqad arafa, maka sungguh terang baginya man, rabbahu, Tuhannya man. Jadi kalau bahasa langsungnya, siapa yang kenal dirinya, maka dia akan kenal Tuhannya. Lalu timbul pertanyaan, lalu bagaimana cara kita mengenal diri kita? Nah, iya gitu Ustaz. Tentu supaya kita kenal diri kita, kita harus mengaji dengan para alim ulama, dengan orang-orang yang sudah paham tentang masalah ini. Nah, menurut pendapat para alim ulama, khususnya ulama-ulama tasawuf atau ulama-ulama tarekat, diri itu ada 4. Berarti di tempat macam Ustaz. Dibagi kepada 4 macam. Pertama, ada yang disebut dengan diri jasmani atau diri yang tampak, dilihat tampak, dipegang terasa, yang kalau istilah pengajian suraunya a'yan kharajiyah. Kemudian ada diri yang tetap, diri yang dilihat tidak kelihatan, diraba tidak terasa, namanya a'yan
sabitah. Dan juga ada yang disebut dengan roh tamyiz. Ya, roh tamyiz ini adalah kekuatan nafsu atau kekuatan setan atau iblis yang ada dalam diri manusia. Kemudian ada wujud muhad. Nah, jadi kalau kita ingin tahu siapa diri kita, maka kita harus membahas 4 permasalahan ini. Ya, kira-kira begitu. Oh, begitu. Jadi yang sebenar diri tadi 4 itu gitu Ustaz. 4 itu harus kita ketahui. Baru gitu. Kita kenal dengan diri kita. Nah, coba kita lihat yang pertama, yaitu a'yan kharajiyah atau tubuh jasmani atau tubuh yang di luar. Nah, a'yan kharajiyah ini ada 4 anasirnya atau unsurnya. Pertama api, kedua angin, ketiga air, dan keempat tanah. Ini anasir atau bahan pokok atau yang ada pada tubuh kharajiyah kita. Ya. Itulah rahasianya kenapa dulu di surga iblis laknatullah alaih disuruh sujud kepada Adam. Karena iblis ini kan cuma punya api, dia nggak punya yang lain. Ya, iblis diciptakan Allah dari api. Ya. Sementara Adam ini unsurnya bukan hanya api, ada apinya, ada anginnya, ada airnya, ada tanahnya. Dan iblis nggak paham ini. Dia a'yan kharajiyah. Jadi karena manusia itu ada 4 unsurnya, maka 4 unsur yang ada dalam a'yan kharajiyah ini akan selalu mempengaruhi seseorang itu dalam kehidupannya. Tergantung masalah unsur tadi. Maka keempat unsur ini harus stabil. Ya, takarannya harus pas. Kalau ada yang lebih, ada yang kurang, maka manusia tadi tidak akan stabil. Ini harus kita pahami dulu. Ya. Kalau api itu darah pada kita. Maka darah itu merah, ya kan? Nggak ada orang darah hijau, darah biru itu nggak ada. Itu hanya sebutan aja. Darah itu merah. Ya. Sifatnya menghangatkan. Makanya orang kalau kurang darah biasanya suka menggigil atau kena penyakit biri-biri, kurang darah. Oh, lemas gitu Ustaz. Lemas. Ya. Kemudian angin. Kalau angin itu adalah urat pada kita. Artinya dia saluran. Kalau nggak ada saluran, maka tubuh kita itu tidak bisa stabil. Kalau air itu tulang, ya. Dan kalau tanah itu adalah daging. Itu a'yan kharajiyah. Kemudian a'yan sabitah. Ya. A'yan sabitah ini adalah tubuh yang tetap. Tubuh yang tidak berubah-ubah, tubuh yang dilihat tidak kelihatan, dipegang tidak terasa. Berarti tubuh yang halus Ustaz. Nah, kira-kira tubuh yang halus ya, a'yan sabitah ini, ya. Jadi a'yan sabitah ini tubuh yang di dalam. Bentuknya sama dengan a'yan kharajiyah. Cuman dia tidak bisa dilihat. Oh, jadi berarti yang ain kharajiyah ini yang kelihatan gitu ya. Kelihatan. Jadi jadi singkatnya tubuh yang kasar gitu ya. Yang kasar. Jadi kalau ain sabitah di tubuh yang halus. Tubuh yang halus. Karena dia nggak kelihatan adanya di dalam kan gitu Ustaz. Di dalam. Di tubuh yang tetap. Ini tubuh ini yang istilahnya tubuh yang tidak bisa berubah-ubah seperti a'yan kharajiyah. Kalau a'yan kharajiyah ini berubah-ubah, mulai dari bayi, ya kan, anak-anak, muda, gagah, pemuda, kemudian tua, keriput. Nah, kalau sabitah enggak. Nah, kemudian sebenarnya panjang bahasanya ya. Jadi enggak mungkin kita bahas secara tuntas lewat pertemuan ini. Kita ambil singkatnya aja di a'yan kharajiyah. Kita harus kenal unsurnya tadi, kemudian a'yan sabitah. Kemudian roh tamyiz.
Apa nih roh tamis? Roh tamis itu adalah cahaya merah kehitam-hitaman yang menyelimuti manusia ya. Jadi kalau ayan kharajiyah ini cahaya putih tadi. Kalau ayan sabit apa ini ayan sabitah ya, cahaya putih. Kalau ayan apa ini roh tamis ini cahaya hitam atau cahaya merah yang kehitam-hitaman. Nah itulah iblis atau setan, bagian dalam tubuh manusia itu. Oh, berarti cahaya yang hitam itu itu anu iblis tercaya. Iya, dia juga meliputi seluruh tubuh manusia. Oh iya iya iya. Jadi ada sebuah perumpamaan dalam ilmu tarekoh itu. Ya. Ya. Kalau A'yan Kharajiyah ini diibaratkan negeri Mekah. Oh iya iya iya. Ayan Sabitah ini diibaratkan Muhammad. Sementara roh Tamyiz ini diibaratkan Abu Jahal. Ya. Nah, di dalam diri manusia itu akan berperang dua ini antara Muhammad dan Abu Jahal. Oh iya. Kalau menang Muhammad, ya maka sentosalah negeri Mekah. Artinya ayan kharajiyah kita selamat. Oh iya iya. Kalau menang Abu Jahal, ya maka rusaklah negeri Mekah. Maka ayan kharajiyah akan rusak juga. Berarti yang Abu Jahal ini, Ustaz, yang Abu Jahal ini apa sifat setan gitu mana tuh? Iya, roh tamis itu kan setan. Oh gitu. Ya, jadi nah Muhammad ini punya 10 sifat. Iya iya iya. Jadi kalau kita ingin mengaktifkan Nur Muhammad di dalam diri kita, kita harus memuhammadkan diri kita. Karena kita memang Muhammad ya. Cuman beda dengan Sayyidina Muhammad ya. Kalau Sayyidina Muhammad itu ada 10 sifatnya. Di antaranya sidik. Ya. Sidik itu apa? Dapat dipercaya. Jadi kalau kita ingin jadi Muhammad atau kita ingin Muhammad menang dalam ayan kharajiyah kita ini, kita harus dapat dipercaya. Jangan istilah orang pakai ilmu alif, lurus. Ya. Jadi alif, ba, ta, ya, kan gitu. Jadi huruf hijaiyah yang 30, 28 atau 29 itu, ya, yang harus kita terjemahkan ke dalam kelakuan kita sehari-hari itu ada 4. Ini supaya Muhammad menguasai ayan kharajiyah kita. Kalau enggak kelakuan kita kelakuan setan. Ya, bentuknya bentuk manusia tapi kelakuannya kelakuan setan. Nah, mana alif pertama? Alif itu kan lurus. Iya, benar. Berkata benar, bertindak benar, ya. Ba itu betul, benar. Nah, kita harus benar dalam kehidupan nih. Kalau dagang yang benar, jangan nipu pembeli. Ya, jangan misalnya jualan kacamata misalnya ya, ditanya sama pelanggannya, "Ini berapa, Bang?" "Oh, ini 25.000. "Bagaimana kalau 20.000, Bang?" "Wah, modalnya belum dapat, padahal belanjanya cuma 5.000. Nah, ini berarti yang muncul waktu itu adalah iblis. Kalau Muhammad sidik, dapat dipercaya. Nah, itu pertama. Ya. Nah, yang kedua sifat Muhammad itu adalah fatonah. Fatonah ini apa? Cerdas. Cerdas itu bukan jadi profesor, bukan. Ya. Jadi pertanda itu cerdas. Nah, jadi cerdas dalam berpikiran bukan, Ustaz? Nah, cerdas maksudnya cerdas di dalam mempergunakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita, untuk mendekat kepada Allah. Ini Muhammad. Oh iya. Bukan cerdas terus dia jadi sarjana hukum, jadi profesor, jadi doktor, jadi menteri, jadi presiden, bukan. Atau jadi anggota MPR, bukan. Itu orang cerdas. Itu kan cerdas secara zahir. Iya. Ya, kalau dia melakukan hal-hal yang membuat Allah marah kepadanya, walaupun dia profesor, itu orang goblok. Itulah orang yang goblok sebenarnya. Iya. Ya kan? Orang yang cerdas itu apa yang Allah berikan kepadanya, apa berupa ilmu, apa berupa kekayaan, apa berupa kekuasaan, apa berupa yang lain, dia pergunakan itu semua untuk mendekat kepada
Allah. Ini yang dimaksud dengan fatonah. Dia orang pinter. Oh. Kalau punya mulut, pakai mulutnya berzikir, baca Quran, memberikan nasihat yang bagus. Jangan mulut dipakai untuk bergosip. Ini orang goblok. Itu sifat iblis. Ya, itu yang pertama. Pertama syirik, kedua fatonah. Ketiga tablik, menyampaikan kebenaran dari Allah. Ya. Baik kepada diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Tidak ada yang ditutup-tutupi oleh Muhammad. Kalau itu benar, sampaikan. Walaupun tidak menguntungkan. Ya, kadang-kadang ada orang mau menyampaikan kebenaran kalau menguntungkan dirinya. Iya. Nah, ya, contohnya Iya, begini. iya. Marilah kita berinfak. Kalau memberi sedekah yang banyak duitnya. Karena dia apa? Karena dia ini mau menerima sedekah. Ya, maaf ya lebay ya. Padahal dia nggak kaya. Apa ya? Oh, Ya. sebelum dia memberikan gaji misalnya, ya kan? Ada orang mati misalnya ya. Kan diundang tuh. Ya. Undang ke rumahnya ngaji. Nah, dia ceramah dulu. Saudara-saudara, kita harus bersedekah yang banyak. Karena apa? Karena sedekah inilah yang untuk orang tua kita. Katanya dia. Ya. Ya kan? Nah, apa yang kita sedekahkan malam ini, nah itu sebenarnya untuk orang tua kita. Kenapa dia ngomong begitu? Ya. Karena dia akan menerima sedekah. Nah, ini bukan begini maksudnya. Tablik itu bukan begitu. Ya, tablik itu menyampaikan kebenaran dari Allah dan Rasulnya, baik itu menguntungkan dia atau tidak menguntungkan dia. Kalau itu memang kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya, sampaikan. Jangan giliran ada untungnya kita sampaikan, giliran nggak ada untungnya kita tutupi, ya kan? Nah itu namanya nggak tablik ya. Terus sidik, fatanah, tablik, ridho. Ya. Muhammad itu ridho. Dia tidak banyak protes kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang banyak protes kepada Allah itu diancam oleh Allah dengan neraka wail. Ya. Iya benar. Wailul likulli humazatil lumazah. Iya. Allazi jama'a malahu wa'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Ya, neraka wail bagi orang yang pengupat dan pencela. Kepala sakit mengupat. Ya kan? Dagangan sepi mengupat. Gimana nih Tuhan nih? Kita udah doa, udah sholat duha, udah berdoa, udah zikir, ya kan? Udah nggak mau maksiat, tapi kok pelarisnya nggak naik-naik. Nah orang model begini diancam dengan neraka wail, lubang ya. Jadi wail itu sebuah lubang yang ada di jahanam. Ya. Iya. Nah orang-orang yang suka mencela ini mau keluar rumah hari hujan, hujan ini. Nggak ngerti orang kalau mau cari duit, termasuk itu. Jadi kita mengeluh dalam kehidupan nggak ridho. Jadi kalau kita ingin jadi Muhammad atau kita ingin Nur Muhammad itu mempengaruhi diri kita, ya kita bisa bersifat seperti Muhammad walaupun kita Muhammad juga ya. Di Muhammad kita ini nggak seperti Sayyidina Muhammad, tetapi kita berusaha untuk bersifat seperti sifatnya Muhammad. Ridho, kemudian ikhlas tanpa pamrih. Iya. Ya. Jadi kalau misalnya labai misalnya diundang orang berdoa, mau orang kaya, mau orang miskin, doanya jangan diganti-ganti. Bila orang kaya doanya panjang. Wah, dikusuk-kusukin ya kan. Allah maghfir lahu, Allah maghfir lahu, Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Pokoknya kusuk-kusukin panjang doanya. Kenapa? Karena nih yang punya hajat orang kaya. Amplopnya tebal. Giliran keselamatan orang miskin ngontrak kecil. Rabbana atina fid dunya hasanah. Udah. Berarti dia berdoa itu bukan karena lillah ta'ala, Ustaz. Itu yang disebut kalau ikhlas. kita ini kerjanya lillahi ta'ala aja. Kita serah kepada Allah. Ya, Kalau kita ngumpat itu buat wah ini orang kaya panjang doanya, itu udah lain ini.
udah gak masuk akal pikiran. Ya itu yang dikatakan Iya, iya. ikhlas. Ikhlas. Kita kan itu harus doain aja gitu kan. ikhlas karena Allah. Iya. Ya, mau yang minta doa orang kaya, Iya. mau yang minta doa orang miskin, ya mau amplopnya 1 juta, mau amplopnya 5.000. Iya. Hati kita, bukan hanya doa, hati kita itu tidak terpengaruh. Wah, giliran kita masuk ke rumah mewah, ya kan? Iya. Wah, kita udah harap-harap nih. Wah, ini amplopnya minim 250 nih. Ah, giliran kita masuk ke kontrakan kecil, orangnya susah. Paling banyak 20.000. Nah, jangan begitu. Jadi bukan hanya durasi doa saja. Mungkin durasi doa kita mungkin masih sama panjangnya, Ya, tapi hati kita. Nah, itu Muhammad itu salah satu sifatnya ikhlas, ridho, ikhlas, ya. Kemudian tawadu. Itu sifat Muhammad juga. Tawadu itu apa? Rendah hati. Ya, nggak sombong, nggak songong, nggak bangang. Ngerti bangang? Iya. Hah? Apa yang kali disombongkan? Itu nggak bangang. Mentang-mentang Allah berikan sedikit kekayaan, lalu kita nganggap orang lain remeh. Itu laler itu, nggak ada Jangan orang apa-apanya. terendah aja. itu Nggak kan nggak boleh. Kaya itu gantian, Iya. ya. Jabatan itu gantian, semuanya gantian. Tulijul laila fil nahar, Iya. wa tulijun nahara fil lail. Allah masukkan malam kepada siang, siang kepada malam. Artinya apa? Hidup ini berputar, gantian. Ya. Iya. Jadi ustadz juga gantian. Nggak usah itu aja ya Ustaz ya. Nah, gantian. Gantian gitu. Nah, gantian. Jadi labai gantian. Jadi kan laba itu nggak ada yang ganti Ustaz. Gimana nih laba dianggur oleh satu orang mau diganti Ya, laba itu ibaratnya mana? nanti kalau udah koit baru diganti gitu. Ya, Iya. aja kita teruskan dulu, jangan bercanda. Iya. Ini pengajiannya ngaji diri nih ya. Iya. Nah, jadi kita teruskan. Iya. Ya. Jadi kalau menang roh Tamyiz Iya. atau Abu Jahal tadi, Iya. rusaklah kota Mekah. Oh begitu. Kalau menang A'yan Sabitah Muhammad, ya, maka sentosalah kota Mekah. Maka kita harus memberi nutrisi, memberi bala bantuan kepada Muhammad ini. Caranya gimana? Ya, pertama kita harus jujur. Kalau kita bohong, ya ini kalau sifatnya Abu Jahal, pertama lawannya dari Siddiq apa? Kizbun. Kizbun itu apa? Pembohong, pendusta, pemutar balik fakta. Oh, Itu Abu Jahal itu. waktu kerja Abu Jahal gitu ya. Abu Jahal. Kalau itu yang kita lakukan, rusaklah kota Mekah. Ayang Kharajiyah kita ini rusak. Oh gitu Ustaz. Ya. Kenapa? Bohong itu kan ummul khaba'is. Artinya bohong itu adalah induknya segala maksiat, dosa. Orang kalau udah berbohong sekali, mau nggak mau selanjutnya dia harus berbohong. Apa contohnya? Ya, seorang anak sekolah datang terlambat ke sekolah, ditanya sama gurunya, ya, kenapa kamu terlambat? Sepeda saya kempes bannya bu. Padahal enggak. Ditanya lagi sama ibunya, kempesnya di mana? Ini harus bohong. Kempesnya di perapatan bu. Terus setelah kempes dibawa kemana? Ke bengkel bu. Ke bengkel siapa? Ke bengkel Pak Somad bu. Padahal ini nggak ada nih, bohong semua nih. Karena apa? Karena dia udah bohong dari awal. Makanya hati-hati. Jangan pakai sifat Abu Jahal, sifat iblis, pembohong. Tapi ini bahasanya kita belum selesai ya. Panjang bahasnya nih Ustaz. Karena ini waktunya Waktu memang kita terbatas. Ayo kita cukup aja Ustaz ya. 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 Nah itulah. Jadi kita cukupkan demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.